Lovers, jumpa lagi kita di Ngopi bareng Mas Ari dari Galeri Pusaka Indonesia. Episode kita kali ini kita akan bahas keris tangguh Pakubuwono 10, dapur sabuk Inten Robyong Luk 11 abad 19. Pakubuwono 10 ini merupakan Raja Keraton Surakarta yang paling keren, paling kaya, paling gaul, paling modis. Pokoknya top lah. Kayak Mas Ari. Tapi sebelumnya Mas Ari mau menyampaikan sedikit silsilah di Kasunanan Surakarta. Biar jelas konstelasinya. Begini sejarah singkat Raja-Raja Surakarta. Surakarta diawali dengan produk Divide et Impera VOC yang ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti di tahun 1755. Saat itu yang menandatangani dari pihak Surakarta adalah Pakubuwono III, yang kemudian dia digantikan oleh anaknya Pakubuwono keempat yang sangat anti Belanda. Nggak ada kompromi. Sudah sempat kita bahas manuver Pakubuwono IV ini, silahkan diklik. Sayangnya Mas Ari belum menemukan alasan mengapa Pakubuwono IV ini begitu luar biasa penolakannya terhadap Belanda sejak remaja, yang sangat bertolak belakang dengan sikap ayahnya sendiri. Dari mana dia dapat prinsip seperti itu? Siapa yang mendidiknya? Kalau ada yang bisa kasih masukan dari Lavos, Mas Ari sangat terbuka untuk komen di channel kita ini. Tahun 1820 Pakubuwono IV wafat, digantikan oleh anaknya Pakubuwono V, tapi ya hanya sempat menjabat 3 tahun saja. Kemudian wafat dan kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Pakubuwono VI, yang naik tahta pada usia 16 tahun. Nah, ini kembali merupakan raja yang canggih dan anti Belanda, tapi sedikit lebih taktis daripada Pakubuwono IV yang frontal. Dia diam-diam banyak melakukan kerjasama dengan Pangeran Diponegoro yang kemudian melakukan perang Jawa, tetapi belakangan ketahuan dan ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Ambon. Nah, Pakubuwono VI waktu dibuang, saat itu belum memiliki pewaris tahta. Kira-kira 6 bulan kemudian baru putranya lahir. Sehingga pada saat itu jabatannya digantikan dulu oleh pamannya, seorang putra Pakubuwono IV yang kemudian bergelar Pakubuwono ke-7. Ia bertahan 28 tahun sebagai penguasa Surakarta. Dan apa yang dilakukan? Tidak menyerahkan kepada putra Pakubuwono VI yang sudah dewasa. Seharusnya kan umur 17 tahun sudah bisa dikembalikan ke putra mahkota yang berhak. Ini analisa Mas Ari. Pasti punya satu sebab. Karena apa? Kedekatannya dengan Belanda. Sehingga oleh Belanda dia dipertahankan. Dari Pakubuwono VII pun tahta tidak kembali ke putra mahkota Pakubuwono VI, tetapi kepada putra Pakubuwono IV yang lain. Kali ini dari selir yang pada tahun 1858 diangkat menjadi Pakubuwono ke-8. Jadi apa artinya coba? 3 orang putra Pakubuwono IV menjadi raja di Surakarta. Menjadi Pakubuwono V, 7, dan 8. 3 putra dari 2 permaisuri dan 1 selir. Dan tetap tidak dipindahkan ke keturunan yang sah. Jelas ya ini. Pakubuwono VIII hanya sempat menjabat 3 tahun. Nah,
Barulah pada tahun ini, tahun 1861, tahta berikutnya baru kembali kepada putra mahkota Pakubuwono VI yang sah. Ini setelah 31 tahun menunggu haknya. Putra mahkota kemudian bergelar Pakubuwono ke-9. Raja yang bijaksana ini, yang humble, sabar, nunggu 31 tahun loh bro. Lama itu. Setelah 32 tahun bertahta, kemudian wafat. Dan digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Sayyidin Malikul Kusno, yang bergelar Pakubuwono X. Berhubung 10 ini dituliskan X, maka ia membuat logo PBX. Nah jelas ya, yang luar biasa dari Kasunanan Surakarta adalah yang tadinya sempat out of the track, tahta dipegang oleh yang bukan trah, kemudian sudah balik to the right track, diserahkan kepada trah yang berhak pada saat Pakubuwono IX. Keraton yang lain sampai sekarang ada yang belum. Begitulah sejarah dan silsilah Kasunanan Surakarta dari berdiri hingga sampai ke PB10. Kenapa Mas Ari memilih PB10 untuk dibabar? Karena beliau inilah Sunan Surakarta yang paling kaya. Sehingga karya seni dan budaya pada masa beliau merupakan puncak kejayaan keraton. Satu tonggak sejarah penting juga adalah bagaimana beliau menyatukan kembali persaudaraan dengan Kesultanan Yogyakarta dan Praja Mangkunegaran akur. Dengan apa? Menikahi 2 permaisuri. Satu putri Mangkunegara IV dan satu lagi putri Hamengkubuwono ke-7 Wena. Ada yang unik dalam perkawinan ini adalah ayah dari masing-masing putri itu tidak hadir dalam pernikahan. Supaya Pakubuwono X yang sederajat dengan raja-raja yang lain tidak perlu sungkem kepada mertua secara tradisi. Ini suatu bentuk penghormatan tingkat tinggi dari para raja-raja yang sebenarnya berperan sebagai mertua yang tidak dipahami oleh orang yang awam. Yang fantastis adalah Pakubuwono juga memiliki 39 selir, sehingga ia memiliki 63 keturunan. Top, Mas Ari bayangin dulu. Hari cuma 7, ya kan? Terus selirnya 39. Lah sehari gimana baginya? Kan top itu. Terlepas dari itu semua, Mas Ari mau menyampaikan hal yang tidak diketahui umum. PB10 ini canggih sekali. Seorang raja yang paham betul prinsip-prinsip Lemhanas. Mungkin sudah lulus pendidikan di Lemhanas. Tidak banyak dipahami orang. Kemampuan berpolitik Pakubuwono X dengan penguasaan intelijen yang mendalam. Banyak manuvernya sebenarnya seperti langkah bidak-bidak catur yang baru bisa dimengerti setelah langkah ke-7, 8, 9 oleh lawannya. Kan telat. Bagi yang tidak pandai atau tidak paham menilai suatu gerakan politik atau intelijen, hal itu dianggap biasa-biasa aja. Satu contoh tadi, menikahi putri Mangkunegaran dan putri Hamengkubuwono. Ini kan manuver wedan. Hal yang dipecah Belanda dan dipertahankan terpecah-pecah seperti itu sejak 1755 disambungkan, disatukan dalam satu tali perkawinan. Dan terus beliau ini sering mengadakan perjalanan yang nyebutnya inkognito. Padahal apa? Rombongan besar menggunakan mobil membawa seluruh bangsawan keraton pergi ke banyak kota roadshow. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Lah zaman dulu yang punya mobil itu lah cuman beliau. Dalam catatan Belanda, dia satu-satunya pemilik mobil Benz pertama di Asia Tenggara. Apa tuh mon? Edan toh? Jadi kalau datang ke satu daerah kan mencolok mobil Mercy bro, menjadi pusat perhatian pasti. Oh hari ini aja kita lihat Mercy masih gumun.
Kemudian di mana-mana bagi-bagi tanda PBX itu. Ini kan semacam apa? Kampanye, mengumpulkan massa, mencari dukungan, mencari simpati, tapi upayanya adalah untuk menyatukan bangsa. Dan ingat, hanya keraton PB10 yang berani mengibarkan bendera merah putih. Gila nggak? Dulu namanya belum bendera merah putih, masih gula kelapa. Itu adalah benderanya Wilwatikta. Yang hebatnya lagi, kok Belanda ini, londo-londo ini diem aja, meneng wae melihat tindakan PB10. Kayak kesirep, londo kok kesirep. Nganggep PB10 ini nggak berbahaya, orangnya lemah, cuman suka tampil modis, bergaya perlente, pamer kekayaan. Nah ini luar biasa, ini kan coverage yang gak disadari banyak orang bahwa itulah taktiknya beliau PB10 yang luar biasa. Itulah undercover, itulah manuver politik yang strategis. Sehingga di masyarakat secara umum masa itu menganggap beliaulah rajanya Jawa. Beliau ini sudah memahami apa namanya brand value. Beliau sudah bisa meng-create brand. Top loh, visinya jauh. Hari ini kita selalu ngomong masalah brand value, intangible asset. Itulah yang dicetak oleh PB10. Oh iya, intermezzo ya. Ada lagi nih yang unik dari perilaku PB10, yaitu unik tapi luar biasa. Yaitu setiap hari Kamis ia melakukan udi-udi. Apa udi-udi itu? Membagi-bagikan uang di luar keraton. Jadi masyarakat yang ingin dapat uang itu datang, ngantri setiap hari Kamis. Nyebutnya ngemis. Mau kemana? Mau ngemis. Maksudnya ya hari Kamis. Orang-orang yang melakukan itu disebut pengemis. Dari situlah awalnya istilah pengemis. Paham kan? Jadi kalau kita sekarang ngebut pengemis, lah itulah pada saat itu mulai muncul. Tapi ya waktu itu gak cuma yang miskin, yang ngemis. Yang berkecukupan pun ikut, pengen dapat berkah raja. Lah kalau sekarang, orang berkecukupan juga pengen dapat subsidi. Oh jangan, subsidi dari pemerintah itu kan untuk orang yang susah. Lah kok yang merasa mampu malah nipu-nipu data, biar tetap dapat subsidi. Dosa. Nah, atas apa yang dilakukan oleh PB10 membangun kesan soft ini, ya justru berhasil mengelabui Belanda untuk tujuan-tujuan utama yang beliau rencanakan. Seperti misalnya, support PB10 yang sangat jelas terhadap pembentukan Sarekat Islam, yaitu partai politik pertama di Indonesia. Banyak petinggi keraton yang dititipkan menjadi pemimpin-pemimpin SI atau Serikat Islam. Penggunaan fasilitas keraton sebagai tempat-tempat pertemuan. Ini kan pinter. Pokoknya banyaklah kegiatan PB10 yang sebenarnya nih bikin pusing Belanda. Tapi biasanya kemudian tutup mata, dinihilkan aja. Karena dibilang PB10 ini eksentrik. Gak mungkin mampu berpikir secanggih itu. Gak mungkin bisa berpikir mau makar. Ini cuma orang yang suka menumpuk kekayaan. Itu luar biasa. Padahal beliau nyata sekali ingin menyatukan Jawa, membangun kekuatan, menunjukkan kekalayakan seluruh Jawa bahwa punya kekuatan untuk melawan, menjadikan Surakarta sebagai pusat perlawanan. Berhasil membangun ekonomi yang kuat dengan membangun infrastruktur seperti stasiun, sekolah, perbankan. Ini pilar ekonomi sudah dibangun. Menghasilkan ketahanan ekonomi, kesadaran berpolitik, dan menjadi pusat pergerakan nasional. Membangkitkan persatuan menuju kemerdekaan. Titik tolaknya dari langkah-langkah yang dibuat oleh PB10. Top. Makanya beliau akhirnya mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun 2011 oleh pemerintah waktu itu Presiden SBY. Karena mungkin
beliau adalah juga orang yang paham strategi. Jadi beliau pasti paham apa yang tersirat dari yang tersurat dari langkah-langkah yang sudah dihasilkan oleh PP10. Nah, dalam persoalan perkerisan, PP10 ini juga memiliki pemahaman yang tinggi di dalam filosofi keris. Sehingga ada satu cerita yang luar biasa. Ketika ia tidak bisa menghadiri pernikahan Putri Ratu Wilhelmina di Belanda, kehadirannya diwakili dengan keris pusakanya. Itu filosofi yang dalam mengenai keris di Nusantara. Jadi tentu dunia Tosan Aji masa PP10 juga mendapatkan perhatian yang khusus dan spesial di tengah kemakmuran yang dihasilkan oleh pemerintahannya. Sehingga banyak sekali mahakarya Tosan Aji yang dihasilkan pada masa ini. Salah satunya secara nyata adalah keris yang dimiliki oleh Galeri Pusaka Indonesia. Inilah keris pusaka milik PB10 yang sangat luar biasa. Warangkaya Gayaman Surakarta kayu cendana dengan gandar iras, artinya menyatu antara warangka dengan gandar, tidak ada sambungannya. Dibuat dari kayu cendana yang sudah terlihat lebih coklat dan mulai menghitam karena umurnya yang sudah sepuh. Pendok belewahan berbahan swasa yang mendaknya berbahan emas dengan pola tumbar pecah yang merupakan yang style gaya Surakarta. Deder yang indah dan luar biasa ini bergaya Surakarta Wondo Paku Buanan berbahan gading gajah. Kita buka keris luar biasa ini. Indah, masih terawat, dan auranya sangat luar biasa. Berwibawa. Keris dengan tangguh Paku Buwono 10 ini dapat kita lihat dari langgam dan bentuknya yang gagah, emes, serasi, dan terkesan tampan pada bilahnya. Sangat luar biasa. Pamornya yang penuh dan mubyar, serta bilah yang lebar adalah beberapa karakteristik pada keris yang dibuat di era PP10. Dapurnya ini adalah dapur Sabuk Inten Robyong Luk 11. Secara harfiah Sabuk Inten artinya sabuk dari intan. Melambangkan kemegahan, kemakmuran, kemewahan. Sabuk Inten Luk 11 mempunyai filosofi agar si pemiliknya dalam setiap usahanya dapat melewati segala rintangan. Memiliki sifat pantang menyerah. Selalu berhasil yang akhirnya memiliki banyak kekayaan di dunia. Menunjukkan kemewahan yang ditunjukkan dengan kemampuan mempunyai rumah yang mewah, mobil yang bagus. Walaupun secara dunia sudah bercukupan dengan pusaka dapur Sabuk Inten, si pemilik juga tetap harus memiliki hati yang bersih, bagaikan sebuah intan. Jadi tidak sombong dan selalu rendah hati kepada teman dan saudaranya, walaupun di dalam kehidupannya penuh kemewahan. Rinciannya dari keris dapur Sabuk Inten Robyong ialah sudah pasti luknya 11. Ada kembang kacang, ada jalen, ada lambe gajah, 1. Sogokannya rangkap,
ada tikel alis, ada serawean, dan gereneng robyong, serta jenggot dengan model yang sama. Yang luar biasa dan indah adalah ada kinata emas 5 wedana, motif lunglungan sekar anggrek, yang detailnya sangat hidup, sangat cantik, dan masih utuh. Belum ada yang terputus. Pamornya adalah pamor segoro muncar. Pamor segoro muncar pada bilah yang memenuhi seluruh bilah ini terlihat sangat hidup dan menunjukkan teknik seorang empu yang mumpuni di dalam pembuatannya. Pamor segoro muncar diilustrasikan seperti air di lautan yang luas, yang menggelegar, menghantam segala rintangan. Tuah dari pamor segoro muncar ini ialah membuat si pemilik mampu mendapatkan banyak teman yang bermanfaat dan terhindarkan dari pergaulan yang negatif. Memiliki banyak teman yang baik akan membantu untuk melancarkan rezeki yang halal dan berkah. Keris bertangguh PB10 selalu dibuat oleh empu-empu dalam istana yang mumpuni, terpilih, sehingga selalu menggunakan bahan-bahan yang terbaik, modelnya yang megah dan gagah, dan diberikan sandangan yang cantik, membuktikan bahwa Paku Buwono X adalah orang yang selalu menghargai dan menginginkan hasil-hasil karya seni terbaik, sebagaimana refleksi bagaimana dia menghargai jabatannya, amanah rakyatnya. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya. Untuk itu Lovers langsung subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, kluntang-kluntung, biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari. Lovers boleh komentar di bawah kalau ada kritik dan saran terkait pusaka yang kita bahas di episode kita kali ini. Atau mau request pusaka apa yang mau dibahas bareng Mas Ari, silakan. Atau mau berjodoh dengan pusaka koleksi Galeri Pusaka Indonesia, hubungi WA di bawah ini. Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari. Saya bukan dukun.